Hai Positive People, kita melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 27. Kali ini kita ambil ayat 57 sampai 61 dengan judul Yesus dikubur. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatia yang bernama Yusuf yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapani dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pergi. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Yusuf Arimatia adalah pengikut Yesus. Ia adalah seorang pengusaha kaya yang memiliki kebun anggur yang besar. Yusuf membuat sebuah kuburan. Yusuf sebenarnya menyediakan kuburan itu bagi dirinya sendiri. Karena memang orang-orang kaya pada zaman itu selalu menyediakan kuburan bagi dirinya sendiri. Tetapi ia cukup peduli dengan keberadaan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Dan Yusuf itu pun percaya bahwa Yesus akan bangkit. Sehingga kuburannya sendiri ia pinjamkan. Nah, yang menarik bahwa sebenarnya Yesus meminjam kuburan Yusuf Arimatia. Karena Yesus tahu pada hari ketiga dia akan bangkit. Jadi kita akan belajar hari ini pelajaran mengenai kuburan Yesus. Yang pertama, Yesus adalah satu-satu orang di dunia yang pinjam kuburan. Semua orang dikubur untuk selama-lamanya. Sedangkan Yesus tidak membutuhkan kuburan untuk jangka waktu yang panjang. Karena kematian dan maut tidak dapat menahan dia lebih lama. Karena Yesus mati bukan maut menjemputnya, Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya sendiri. Maut tidak bisa bertahan. Maut telah dikalahkan oleh Yesus. Maut mungkin berusaha untuk menahannya agar Yesus tidak bangkit. Karena bila Yesus tidak bangkit, maka Yesus sudah dikalahkan oleh maut. Tetapi Alkitab berkata bahwa maut telah dikalahkan oleh Yesus. Berarti Yesus bukan hanya menebus manusia, tetapi Yesus mengalahkan maut. Sehingga maut tidak dapat membelenggu kita lagi sebagai orang percaya. Dan maut telah dikalahkan oleh kuasanya. Jika maut sudah dikalahkan, apalagi sakit penyakit kita, Tuhan pasti sanggup untuk menyembuhkan. Jika maut sudah dikalahkan, maka kutuk kemiskinan Tuhan sanggup ubahkan menjadi berkat kelimpahan dan kecukupan. Jika maut sudah dikalahkan, maka kutuk kegagalan Tuhan sanggup ubahkan menjadi berkat keberhasilan. Jika maut sudah dikalahkan, maka Tuhan sanggup memulihkan hubungan yang rusak menjadi indah kembali. Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Pahami ini baik-baik. Kerja sama dengan iblis mendatangkan penurunan dan kehancuran. Sedangkan kerja sama dengan Yesus mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Hidup bersama iblis mendatangkan penurunan dan kehancuran. Tapi hidup bersama dengan Yesus mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Jadi kalau kita pengen mengalami peningkatan dan kelimpahan sepanjang tahun ini, tidak ada cara lain. Hiduplah bersama dengan Yesus. Sebab hidup di luar Yesus, tahun ini kita akan mengalami penurunan dan kehancuran. Kita belajar yang kedua mengenai kuburan Yesus. Yesus tidak berasal dari debu dan tanah. Alkitab berkata dalam kitab Kejadian bahwa apa yang berasal dari debu akan kembali menjadi debu. Daud berkata bahwa kita diciptakan dari debu dan tanah, maka kita akan kembali menjadi debu dan tanah. Tetapi Yesus berasal dari roh. Yesus adalah firman yang hidup. Yesus adalah Allah sendiri. Yesus bukan dari debu dan tanah. Jadi ketika Yesus mati, maka Yesus tidak butuh kuburan. Karena rumahnya di sorga, ada rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Ini saatnya kita bersorak-sorai dan bersuka cita. Karena kita punya Tuhan Allah Raja Maha Besar. Satu pelajaran buat kita, kalau Yesus adalah firman yang menjadi daging, firman jadi manusia. Demikian kita yang hidup dalam Kristus untuk mulai menginkarnasikan firman dalam kehidupan kita.
Agar firman itu nyata, firman itu terlihat, firman itu terbaca, firman itu teraba, firman itu terasa bagi orang-orang yang tidak tahu Tuhan. Karena lihat kita menghidupi firman, maka mereka lihat Yesus ada di dalam diri kita dan mereka memuliakan Bapa di surga. Sebaliknya, ketika firman Allah tidak kita hidupi, firman Allah tidak kita perkatakan, firman Allah tidak kita lakukan, firman Allah tidak kita dagingkan atau inkarnasikan, maka orang akan melihat perbuatan kita bukan seperti Bapa di surga, tapi seperti bapa segala penjahat, bapa pembohong, yaitu si iblis. Itu sebabnya hari ini kita belajar bagaimana untuk menginkarnasikan Yesus. Dan hari kita belajar mengenai kuburan Yesus. Yang pertama, Yesus adalah satu-satunya orang di dunia yang pinjam kuburan. Yang kedua, Yesus tidak berasal dari debu dan tanah, karena Yesus firman yang telah menjadi manusia. Saya percaya melalui Daily Devotion hari ini membuat kita hidup dalam kuasa Tuhan dan membuat kita menghidupi firman-Nya. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.